Kitab Kidung Agung oleh beberapa orang isinya dianggap porno. Inilah penjelasan Kitab Kidung Agung pasal 5 yang ternyata maknanya sungguh mengagumkan. Silakan tonton juga video-video penjelasan Kitab Kidung Agung pasal 1-4 yang link videonya terdapat di halaman deskripsi video ini. Kitab Kidung Agung pasal 5 adalah mengenai kerinduan mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Kesimpulan dari Kitab Kidung Agung pasal 5 ini adalah tentang sakit asmara, yaitu diantaranya 1 dalam Kidung Agung 5 ayat 1-8 kembali diuraikan tentang kekasih yang mencari buah hatinya. Bunyi ayat tersebut juga tertulis dalam Kidung Agung 1 ayat 7 dan Kidung Agung 3 ayat 1. Adegan peristiwa yang mengharukan hati ini sama seperti yang terdapat dalam Kidung Agung 3 ayat 1-4 yang terjadi di malam hari. Sang mempelai perempuan berkeliling di kota dan berjumpa dengan peronda-peronda. Juga seperti yang pernah diceritakan dalam Kidung Agung 3 ayat 3. Kitab Kidung Agung pasal 5 ini mirip dengan Kitab Kidung Agung 3 ayat 1-4. Keduanya entah menceritakan mimpi mempelai perempuan atau mungkin masa perpisahan sesaat yang sungguh terjadi. Namun perbedaannya, pada Kidung Agung 3 ayat 1-4, sang mempelai laki-laki menghilang untuk sementara waktu, lalu sang mempelai perempuan mencarinya dan menemukannya. Sedangkan pada pasal 5 ini, sang mempelai laki-laki ingin menjumpai mempelai perempuan. Tetapi sang mempelai perempuan merasa ragu karena sudah siap tidur. Dan ketika akhirnya ia bangun, namun sang kekasihnya tersebut sudah pergi. 3. Di kehidupan nyata bahwa dalam sebuah pernikahan itu, tidak selamanya pasangan suami istri akan selalu ada bersama. Mereka sewaktu-waktu dapat berpisah sesaat, entah secara pengalaman ruang batin ataupun fisik, yang disebabkan oleh tugas, sakit, beda pendapat, dan karena hal yang lainnya. Sakit asmara pun dapat tumbuh dari masing-masing pihak. Namun keterpisahan tersebut justru dapat menjadi kesempatan bagi terujinya cinta. Masalah yang muncul dalam hubungan suami istri itu sebenarnya dapat menjadi sebuah kesempatan bagi proses pemurnian dan pematangan cinta keduanya. 4. Dalam kondisi yang tertindas namun hati terjaga, lalu mempelai perempuan itu bangun. Sang mempelai perempuan itu mencari, bahkan menderita demi mempererat kesatuan cintanya dengan suaminya. Pertama-tama, sang suami yang melontarkan syair pujian untuk istrinya. Kemudian giliran sang istri memamerkan kegagahan suaminya di hadapan para perempuan lain. Dan sang wanita dengan bangga menerangkan bahwa dirinya adalah milik suaminya. Dalam keterpisahan sesaat tersebut, justru tampak upaya untuk menunjukkan kebersatuan pernikahan mereka secara lebih bersungguh-sungguh. Cinta sejati dalam pernikahan Kristen itu bisa lulus ujian asalkan bersumber pada kasih ilahi yang dinyatakan oleh Kristus. Kidung Agung 5 ayat 1 adalah sama dengan Kidung Agung 3 ayat 6 dan merupakan jantung dari Kitab Kidung Agung. Karena peristiwa yang diceritakan dalam ayat-ayat tersebut adalah tiba pada puncak pertumbuhan cinta kedua mempelai, yaitu ketika pasangan tersebut memasuki mahligai pernikahan dan mempelai laki-laki menerima kekasihnya, sehingga sang mempelai perempuan mempersembahkan kebunnya bagi mempelai laki-laki. Dan jika kita menggunakan tafsiran alegorik, yaitu tafsiran mencari makna di balik kata-kata yang ditulis dalam frasa tersebut, ayat-ayat tersebut sesungguhnya menunjukkan tentang betapa elok dan tidak ada cacat tabiat kesalehan orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang digambarkan dengan mempelai wanita yang kemudian dipersembahkannya kepada Kristus, yang dilambangkan dengan mempelai laki-laki, yaitu pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti.